Hai anak-anak ibu dimanapun Anda berada, saya percaya kalian ada dalam keadaan selamat, tidak ada kurang suatu apapun. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tinar di dalam materi pelajaran bisnis retail. Hari ini kita sudah selesai di bab 2 dan Ibu membuat ringkasan rangkuman untuk bab 2. Mari kita lihat rangkuman dan ingat bahwa pertemuan berikutnya kita akan adakan ulangan KD 2. Dan kemarin saya melihat di esai itu banyak yang tidak menyerahkan jawabannya. Sementara itu saya buat sebenarnya untuk membantu nilai kamu yang di pilihan ganda kemarin itu banyak sekali yang belum tuntas atau belum lulus. Jadi saya berharap bagi yang belum mengumpulkannya, segeralah dikumpulkan dan tolong tidak ada yang copy paste. Terima kasih. Mari kita lanjutkan rangkuman berikut ini. Saya hanya mengingatkan kembali tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah merupakan suatu bagian dalam melakukan kegiatan yang meliputi merencanakan, mengelola, dan menjalankan bisnis. Saya ulangi, manajemen adalah merupakan suatu bagian dalam melakukan kegiatan yang meliputi merencanakan, mengelola, dan menjalankan bisnis. Bahasa sederhananya ialah manajemen adalah bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain dan orang tersebut mau menjalankan apa yang kita perintahkan. Jadi di sini dituntut kemampuan seseorang untuk mengendalikan orang lain, ya, memimpin orang lain. Bagaimana orang itu mau bekerja, mau melakukan apa yang kita inginkan. Dan manajemen yang baik itu apabila dia bisa mengerjakannya tanpa merasa takut dan merasa tertekan. Itu manajemen yang baik. Ada rasa kesadaran yang tinggi, dia melakukan pekerjaan tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang bisnis. Bisnis adalah kegiatan jual beli produk maupun jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Apapun namanya, apabila kita bergerak di dalam dunia transaksi penjualan, itu tujuannya semuanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Membuat kemasan yang bagus, membuat promosi yang luar biasa dengan dana yang besar, semuanya itu tujuannya tidak bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Buatlah bisnis itu supaya mendapatkan keuntungan dengan cara yang benar. Bisnis itu dengan cara yang elegan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak, bahkan yang merugikan orang lain. Oke. Ada beberapa prinsip manajemen bisnis retail yang paling penting dan harus dipenuhi oleh seorang pengusaha retail. Yang pertama, disiplin. Ya, seorang peritel itu harus menerapkan dalam manajemen retailnya adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin untuk istirahat, disiplin untuk membuka suatu usaha. Jadi, disiplin ini adalah kunci penting dalam bisnis retail. Jangan pernah membuat usaha bisnis retail itu dengan cara mut-mutan, suka-suka, tapi dengan cara benar-benar memiliki disiplin. Yang kedua, kesatuan pengarahan. Kesatuan pengarahan di sini adalah ada satu komando. Tidak boleh di dalam perusahaan itu banyak komando, di mana komando tersebut saling bertentangan. Komando atau perintah itu harus satu dari atas ke bawah, ya. Dan yang ketiga adalah keadilan dan kejujuran. Kita harus membuat di perusahaan kita itu satu keadilan terhadap karyawan satu dengan yang lain, dan kita juga harus jujur di dalam menjalankan bisnis. Yang berikutnya adalah prakarsa. Ada ide-ide, ada inisiatif untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Yang berikutnya semangat kesatuan dan semangat para karyawan retail. Jadi di sini perlu ada semangat kesatuan. Artinya jika ada karyawan itu mengalami satu musibah, karyawan yang lain merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Ada berempati.
Yang berikutnya adalah penggajian pegawai. Penggajian pegawai harus sesuai dengan kemampuannya, dengan kinerjanya, dengan loyalitasnya, itu harus sesuai. Jangan kita menggaji orang dengan cara yang tidak sesuai. Kerjanya berat, kerjanya menanggung resiko, tapi kecil gajinya, itu tidak manusiawi. Berikanlah gaji karyawanmu sesuai dengan standar. Ada UMR, ya. Usahakan memberikan gaji kepada karyawan itu dengan UMR. Tidak boleh kita memperkerjakan karyawan dengan gaji di bawah UMR. Ya, jadi penggajian itu harus sesuai dengan kemampuannya. Jika kemampuannya memang luar biasa, bagus, berikan dia nilai atau penggajian yang lebih. Saya rasa tidak masalah. Seperti itu ya. Jadi jangan diberikan penggajian itu adil, yang nggak bekerja sama yang bekerja mati-matian sama, itu tidak benar. Yang berikutnya adalah ada pembagian kerja. Jadi pekerjaan itu ada tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak satu menumpuk di satu tempat. Jadi ada pembagian kerja supaya lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Ada wewenang dan tanggung jawab. Itu tadi seperti yang saya katakan, ketika ada pembagian kerja, sehingga ada pembagian wewenang dan tanggung jawab. Wewenangnya sampai di mana? Jangan diurusi yang tidak urusannya. Kalau kamu bagian proses, bagian produksi, jangan kamu urus bagian marketing. Jangan kamu urus bagian personalia, itu tidak bagianmu. Uruslah bagian masing-masing. Ada pemusatan, ya. Ada pemusatan, memberikan pertanggungjawaban kita itu ke atas, ke atasan kita. Atasan kita juga akan memberi pertanggungjawabannya ke atasan yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Dan hierarki, seperti yang saya katakan tadi, ada struktur organisasi. Ada pembagian tugas, ada pembagian wewenang, ada pembagian tanggung jawab sesuai dengan hierarki, jenjangnya, bagiannya, ya. Dan yang terakhir, ketertiban. Di perusahaan, di pengelolaan bisnis retail wajib tertib. Tertib dalam kehadiran, tertib dalam bicara, tertib dalam berpakaian, tertib dalam sopan santun, etika, itu harus dijalankan. Nggak boleh makan-makan sembarangan. Nggak boleh kita sambil jalan, sambil makan-makan. Itu tidak tertib. Jadi kehidupan karyawan, seluruh sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut harus tertib. Yang terakhir adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu bentuk memecah berbagai pekerjaan besar menjadi pekerjaan lebih terspesifikasi. Jadi pekerjaan yang sangat besar itu ketika diorganisasikan, dibagi sesuai dengan tanggung jawab wilayah masing-masing, sehingga akan lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Dan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mengatur dan mengorganisasikan bisnis retail. Pengaturan dan pengorganisasian dapat mengimplementasikan berbagai perencanaan dan segala hal dalam bisnis retail. Jadi yang menjalankan semuanya yang ada di dalam prinsip bisnis retail itu adalah manusia, bukan komputer. Manusia memegang peranan penting di dalam kemajuan bisnis retail tersebut. Oleh karena itu, sumber daya manusia ini perlu diberikan penghargaan, perlu diberikan reward atau perlu diberikan sanksi bagi karyawan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, yang tidak disiplin tadi. Perlu ada diberikan sanksinya. Oke, inilah materi pelajaran kita di bab 2. Setelah ini kita akan ada ulangan. Dan saya berharap kamu mencatat semua materi-materi yang sudah disampaikan melalui melalui daring, ya, jaringan, melalui online ini. Dan saya akan kumpul nanti catatan itu di akhir semester. Baik, saya percaya
kalian sudah boleh memahaminya. Jika belum paham, boleh ditanya sama Ibu Tinar Tobing. Terima kasih atas perhatiannya. Di akhir pelajaran kita ini saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa tetap jaga jarak, cuci tangan, sering cuci tangan. Dan gunakan masker apabila kamu bepergian. Bukan karena kamu takut dirazia, tapi karena kita perlu kesehatan. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Kita berharap pandemi corona ini segera berlalu dari negara kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah semangat. Sampai jumpa di minggu depan, atau di hari yang akan datang. Dan ingat, kita akan melaksanakan ujian. Dan setelah materi ini, kita ada tugas. Kamu kerjakan tugas dan saya berharap kamu bisa melaksanakan tugas itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi.